Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Bakarau. Film ini diangkat dari kisah nyata dan berasal dari negara Brasil dan dirilis pada tahun 2019. Bercerita tentang sebuah desa yang diisolasi oleh pemerintah. Mereka dianggap tidak berguna untuk negara. Video ini sendiri full spoiler, jadi alangkah baiknya nonton film fullnya. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan sebuah truk yang berisi air bersih sedang melintasi jalan di pedalaman Brasil. Sopir truk tersebut bernama Rivaldo, sementara seorang wanita di sebelahnya bernama Teresa. Mereka lalu melihat beberapa peti mati yang berserakan di tengah jalan. Di situ juga terlihat seorang pria yang tewas tergeletak di pinggir jalan. Sepertinya ini adalah korban kecelakaan akibat menabrak truk yang membawa banyak peti mati tersebut. Rivaldo dan Teresa pun melanjutkan perjalanan. Tapi tak lama setelahnya, Rivaldo menghentikan kendaraannya di sebuah bukit. Di sana Rivaldo menunjukkan Teresa sebuah tempat yang mirip benteng. Di situ ada seorang bernama Lunga yang bersembunyi karena dijadikan buronan oleh polisi. Rivaldo bercerita bahwa belakangan ini saluran air menuju desa Bakarau tanpa sebab ditutup oleh pemerintah. Oleh sebab itu Lunga dan gengnya menyerang bendungan air guna membawa pasokan air ke desa Bakarau. Ini berujung dengan dirinya dijadikan buronan serta dijadikan sayembara oleh pemerintah untuk diberikan hadiah bagi siapapun yang bisa menangkapnya. Tentu saja, tak ada satupun warga yang mau melakukan hal tersebut. Dianggap bandit oleh pemerintah, tapi pahlawan bagi penduduk desa. Akhirnya Rivaldo dan Teresa tiba di desa bernama Bakarau. Ada seorang pria tua bernama Damio menyambut mereka, yang mana ia segera memberikan sesuatu untuk ditelan oleh Teresa. Lalu Teresa pun bertemu dengan masyarakat lainnya. Ia memberikan kopernya yang ternyata berisi vaksin dan obat-obatan untuk masyarakat. Ternyata maksud dari kedatangan Teresa kembali ke tanah kelahirannya tersebut adalah untuk menghadiri pemakaman neneknya yang bernama Carmelita. Carmelita adalah seorang ketua adat dan ahli spiritual yang sangat dihormati di Bakarau. Semua orang tampak bersedih dengan kematian Carmelita. Rasa persaudaraan yang sangat erat terjalin di desa tersebut. Tapi seorang dokter lokal yang bernama Dominguez terlihat sangat marah dan memaki mendiang Carmelita yang dianggapnya sebagai penyihir jahat. Entah apa yang membuat Dominguez begitu marah. Ia pun ditenangkan dan dibawa pergi. Anak dari Carmelita yang bernama Plinio, yang merupakan ayah dari Teresa, meredakan situasi tegang tersebut. Dia berpidato tentang silsilah keluarga besarnya, yang mana terdiri dari berbagai macam profesi, seperti dokter, ilmuwan, guru, arsitek, kuli bangunan, bahkan pelacor. Tapi tak satu pun dari mereka yang pernah berbuat kriminal. Mereka tinggal tersebar di berbagai tempat seperti Eropa dan Amerika. Karena Bakarau sedang mengalami masalah terkait wilayah, maka tak semua dari keluarga Carmelita tersebut dapat hadir. Ini membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh Dominguez tentang Carmelita adalah keliru. Setelah itu penduduk desa pun melakukan upacara ritual pelepasan jenazah. Hari berikutnya kita diperlihatkan gambaran kehidupan Bakarau yang unik. Meskipun merupakan desa kecil yang terpencil, tapi Bakarau memiliki segala fasilitas modern layaknya kota-kota besar, seperti pasar, gereja, museum, internet, fasilitas kesehatan yang memadai, dan bahkan tempat esek-esek. Tapi di balik semua itu, desa itu sulit untuk mendapatkan air, di mana bendungan air telah ditutup oleh pemerintah. Sehari-hari mereka harus mengandalkan Rivaldo untuk membawakan mereka air. Seorang pria dengan mikrofon mengabarkan penduduk desa bahwa jalan ditutup dan Bakarau akan diisolasi selama beberapa hari. Sementara itu Teresa bertemu kembali dengan mantan kekasihnya yang bernama Pacote. Pacote ini adalah seorang bandit, di mana semua aksi pembunuhannya beredar luas di YouTube. Mereka terlihat akrab dan kembali mesra. Keesokan harinya Plinio yang berprofesi sebagai guru terkejut saat dirinya menunjukkan letak desa di peta kepada muridnya. Secara aneh dia tak lagi dapat menemukannya. Penasaran dia pun mengeceknya di komputer sekolah, tapi hasilnya sama. Tidak ada satupun jejak Bakarau di peta. Kemudian tampak rombongan politisi bernama Tony Junior yang merupakan wali kota Serra Verde, yaitu kota induk dari desa Bakarau. Seorang wanita bernama Darlene segera mengebarkannya pada penduduk desa. Lalu semua penduduk desa bersembunyi. Tak ada yang mau menemui Tony. Warga Bakarau membencinya karena menganggapnya sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas sabotase saluran air menuju desa.
Tapi bagaimanapun juga pemilu wali kota sebentar lagi akan dimulai. Tony tentu butuh dukungan warga Bakarau agar terpilih kembali. Demi membujuk warga Bakarau, Tony membawakan buku-buku bekas dan suplai makanan, serta obat-obatan untuk warga. Tapi secara menjijikan, ternyata Tony meminta imbalan seorang gadis bernama Sandra, yang merupakan anak dari Dominguez, untuk dibawa pergi bersamanya. Dominguez memberi peringatan keras pada Tony agar mengembalikan anaknya dalam keadaan baik dan dibayar dengan layak. Saat Damio berkendara, tiba-tiba sebuah benda yang mirip UFO mengikutinya. Malam harinya, Plinio menunjukkan pada penduduk desa apa yang diberikan Tony Junior kepada mereka. Ternyata semua makanan telah kadaluarsa. Tak hanya itu, Dominguez memperingatkan mereka tentang obat yang dikirim oleh Tony. Dia memberitahu obat tersebut adalah obat penenang yang berbahaya karena dapat membuat kecanduan dan merusak otak. Biadab si Tony ini. Tak hanya itu, terlihat Sandra telah kembali, tapi kepulangan Sandra tidak diantar melainkan jalan kaki. Kemudian Dominguez meminta maaf atas kelakuannya saat pemakaman Carmelita. Ia sadar bahwa Carmelita memiliki arti yang sangat penting bagi desa. Di tengah malam semua orang terkejut ketika sekelompok kuda datang ke desa. Warga mengenali kuda-kuda tersebut adalah berasal dari peternakan seorang bernama Mail. Keesokan harinya Pacote mencoba menghubungi Manelito. Ia heran mengapa Manelito tak berusaha mencari kuda-kudanya yang terlepas. Pacote pun mengutus Flavio dan kawannya pergi ke peternakan Manelito untuk memeriksa situasi. Lalu Rivaldo tiba dengan truk airnya. Orang-orang berkumpul dan mereka menemukan bahwa tangki truk telah bocor. Terdapat 3 lubang yang sepertinya bekas tembakan. Pacote mempunyai firasat buruk. Dia segera menelepon Flavio. Ia meminta Flavio untuk kembali, tapi Flavio merasa sudah terlanjur dalam setengah perjalanan. Tiba-tiba ada 2 orang yang mengendarai motor trail, tampak mencurigakan dengan kencang menuju ke arah Bakarau. Flavio melaporkan hal tersebut pada Pacote. Warga melihat dengan tatapan curiga saat 2 pengendara tersebut tiba. 2 orang tersebut yang ternyata pria dan wanita langsung menuju bar untuk minum dan berbincang dengan bartender. Namun sang wanita secara diam-diam menaruh sebuah alat di bawah meja. Selepas dari bar, kedua orang asing yang bernama Hao dan Maria tersebut dihampiri Teresa, Pacote, dan Rivaldo. Mereka bertanya apakah mereka mengetahui tentang penembakan truk air. Mereka mengelak dan beralasan bahwa mereka baru saja lewat dan mengaku sedikit tersesat. Mereka tidak mengetahui bahwa mereka berada di Bakarau, karena saat ini Bakarau memang sudah menghilang dari peta. Di samping itu mereka berkata bahwa tidak ada sinyal di Bakarau, sehingga mereka kesulitan untuk menggunakan Google Map. Pacote semakin heran dan curiga, karena selama ini sinyal internet tidak pernah hilang di desanya. Ternyata penyebab sinyal yang hilang tersebut adalah alat pemblokir sinyal yang ditaruh oleh Maria di bawah meja. Tapi tak ada seorang pun yang sadar akan hal itu. Saat Flavio dan kawannya tiba di peternakan Manelito, betapa terkejutnya mereka. Semua orang di sana terbunuh dengan luka tembak, termasuk anak dari Manelito yang masih di bawah umur. Flavio langsung menghubungi Pacote, tetapi seperti yang telah diketahui, sinyal telepon dan internet telah hilang dari Bakarau. Flavio yang panik segera mengendarai motor agar dengan cepat bisa kembali ke Bakarau. Tapi di tengah perjalanan, Flavio kembali bertemu dengan Hao dan Maria. Mereka mengetahui bahwa Flavio baru saja kembali dari peternakan. Dengan sadis mereka menembaki Flavio dan kawannya. UFO yang ternyata adalah drone merekam semua kejadian itu. Mereka pun kembali ke markas mereka. Di sini kita mengetahui Hao dan Maria adalah orang yang bekerja sama dengan sebuah kelompok yang berisi tentara bayaran yang mayoritas berasal dari Amerika. Kelompok ini dipimpin oleh seorang bernama Michael. Michael mengajak timnya mengadakan rapat koordinasi. Mereka membahas hal-hal yang berhubungan dengan kesiapan mereka dalam rencana penyerangan terhadap penduduk Bakarau. Mereka bertanya dengan marah, mengapa Hao dan Maria membunuh Flavio dan kawannya, karena hal itu dapat membuat curiga warga desa. Setelah itu tampak Michael dan timnya menerima instruksi melalui satelit. Setelahnya Hao dan Maria pun dieksekusi. I shot her. You killed 2 of... Ternyata diketahui bahwa Hao adalah mata-mata dari hakim federal Brasil. Sementara itu Pacote datang ke peternakan bersama Damio. Dia menemukan banyak mayat bergelimpangan termaksud Flavio. Damio juga melaporkan tentang adanya UFO yang diketahui sebagai drone.
Pacote berkata bahwa sudah saatnya ia menemui Lunga. Dengan membawa jenazah Flavio dan kawannya, Pacote pergi ke markas Lunga. Pacote menceritakan semua yang terjadi. Salah satu anak buah Lunga adalah sepupu Flavio. Sangat terpukul melihat jenazah Flavio yang mengenaskan. Melihat hal tersebut, Lunga memutuskan akan keluar dari persembunyiannya. Mereka kini memiliki musuh yang sama. Malam harinya, Lunga dan Pacote tiba di Bakarau. Semua penduduk desa terkejut sekaligus gembira dengan kehadiran Lunga si anak hilang. Lunga dan anak buahnya dijamu makan malam. Setelahnya mereka menguburkan jenazah Flavio dan kawannya. Lunga lantas mengatur strategi guna menghadapi serangan yang akan datang. Ia meminta bantuan warga untuk menggali lubang di sebuah titik lokasi yang ia tunjukkan. Sementara itu rombongan anak-anak tampak sedang bermain. Mereka mengejar satu sama lain hingga ke perbatasan desa yang gelap. Di sana mereka berhenti untuk bermain tantangan, menjelajah ke dalam kegelapan. Siapapun yang berani pergi jauh ke dalam kegelapan adalah pemenang. Anak pertama pergi dan dia kembali tanpa masalah. Tapi saat anak yang kedua pergi dalam kegelapan, ia bertemu dengan Joshua, anak buah Michael, yang dengan keji menembaknya hingga tewas. Anak-anak berlarian dengan panik. Bersamaan dengan itu listrik seluruh desa mati. Keadaan menjadi gelap gulita. Lunga menyadari bahwa serangan telah dimulai. Ketika anak-anak sampai ke tengah desa, semua orang berkumpul untuk memeriksa situasi. Ibu dari anak yang terbunuh itu pun sedih ketika dia mengetahui apa yang terjadi pada putranya. Ada sepasang suami istri mengetahui bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Mereka memutuskan untuk meninggalkan desa untuk selamanya. Pacote yang melihatnya berusaha mencegah mereka untuk pergi, tapi mereka tidak peduli. Saat dalam perjalanan, hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Mobil itu terpantau oleh drone komplotan Michael. Tanpa ampun, dua anak buah Michael, yaitu Jack dan Julia, membantai mereka. Setelah membantai suami istri itu, Jack dan Julia langsung esek-esek dengan liarnya di tengah padang, di mana drone dengan jelas merekam aktivitas bejat mereka. Sungguh barbar. Di markas, Terry memarahi dan berdebat dengan Joshua perihal anak kecil yang ditembak mati oleh Joshua. Terry merasa tindakan Joshua sangat berlebihan. Michael yang juga tak peduli pada anak kecil yang tewas tersebut ikut dimarahi oleh Terry. Bahkan Terry menghinanya sebagai Nazi, merujuk pada Michael yang memang imigran asal Jerman. Michael tak terima dikatai Nazi. Ia telah tinggal di Amerika selama lebih dari 40 tahun. Bahkan ia merasa lebih Amerika dari Terry. Michael yang murka langsung menembak Terry. Untungnya Terry menggunakan rompi anti peluru, tapi Michael memperingatkan bahwa ia akan membunuh Terry lain kali jika dia mengulanginya. Hari berikutnya di mana penyerangan Bakarau akan dilaksanakan, Michael mengirim Willie dan Kate untuk mensterilkan perbatasan, di mana terdapat rumah Damio yang tinggal bersama istrinya. Damio terlihat sedang berkebun dengan telanjang. Willie dan Kate mengintainya, tapi saat Willie hendak menyergapnya, seketika kepala Willie hancur. Kate panik ketakutan sehingga ia menembak membabi buta, tetapi ia segera ditembak oleh istri Damio. Kate yang masih hidup dan terluka parah dihampiri oleh Damio dan istrinya. Istri Damio bertanya, apakah Kate ingin hidup atau mati? Kate mengatakan bahwa ia masih ingin hidup. Maka Kate pun dibawa ke tempat Domingos untuk diobati. Sebagai bagian dari persiapan, warga Bakarau memasukkan sesuatu ke dalam mulut mereka. Michael bersama anak buahnya memulai misi untuk menyerbu desa. Mereka lalu berpencar dengan tujuan mengepung desa. Michael lalu bertemu dengan Domingos yang tampak sedang memasak banyak makanan. Domingos berusaha untuk ramah, tapi Michael bersikap sebaliknya. Bahkan ia mengancam Domingos dengan belatinya. Melihat darah di baju Domingos, Michael bertanya perihal keberadaan Willie dan Kate. Domingos mengatakan bahwa darah tersebut berasal dari Kate yang telah tewas akibat kehilangan banyak darah. Michael pun segera pergi menuju perbukitan untuk mencari posisi tembak yang ideal sebagai sniper. Sementara anak buahnya yang lain mulai memasuki wilayah Bakarau. Terlihat kalau desa sangat sepi dan sunyi. Tak ada satupun tanda dan jejak masyarakat di sekitar. Di saat semua orang merasakan ketegangan, tiba-tiba datang sebuah truk berisi peti mati beserta dua orang di dalamnya. Kedua orang tersebut juga tampak kebingungan akibat kondisi desa yang sangat sepi. Michael kemudian mengeksekusi kedua orang tersebut.
untuk memancing keluar para penduduk. Lalu Julia yang berjalan bersama Joshua merasa bosan dengan keadaan desa yang sunyi. Julia tak sabar ingin menembak dan membunuh orang-orang. Ia pun dengan membabi buta menembak ke arah sebuah rumah. Ternyata rumah tersebut berisi warga yang telah siap dengan senjata. Mereka pun tanpa ampun memberondong Julia dan Joshua hingga tewas. Sementara Terry yang berada di museum panik mendengar suara tembakan tersebut. Perlahan-lahan sebuah tangan dengan pistol muncul dari lantai dan menembak Terry tepat di leher. Sosok itu adalah Lunga yang kemudian keluar dengan parangnya. Michael yang bingung kemudian tanpa alasan jelas menembak mati salah satu anak buahnya. Sementara yang satunya, Jack, terlihat melarikan diri. Tapi naas, ia salah tempat karena di sana Lunga telah menunggu untuk memenggalnya. Mengetahui tak ada yang tersisa, Michael segera mengambil pistolnya dan berniat bunuh diri. Tapi tiba-tiba perhatiannya teralihkan dengan penglihatan terhadap arwah Karmelita yang muncul di hadapannya. Diikuti dengan kemunculan seorang warga yang menodongnya dengan senapan. Maka krisis di Bakarau pun berakhir. Dirasa situasi telah aman, para warga Bakarau segera keluar dari tempat persembunyian. Masing-masing mereka tumpah ruah di jalan desa, menyaksikan deretan kepala anak buah Michael yang telah terpenggal. Mereka persembahkan itu semua untuk para warga Bakarau yang telah tewas. Tony Junior kemudian muncul dan ia tampak bingung. Pakote dan Lunga segera menghampirinya. Tony menanyakan perihal keberadaan Michael dan timnya yang ia sebut sebagai turis. Lunga berkata bahwa mereka semua telah mati. Tony menjadi ketakutan. Ditambah lagi Michael kemudian muncul dan memanggil Tony. Tapi Tony berpura-pura tak mengenalnya. Di sini terjawab sudah. Ternyata Tony lah sumber dari segala masalah ini. Semua warga Bakarau telah muak dengan kelakuan Tony. Lalu seorang wanita tua datang membawa topeng. Domingus memakaikannya ke wajah Tony. Ia lalu diikat dan didudukan di atas kedelai. Pria di mikrofon mengumumkan bahwa mereka akan membawa pergi Tony untuk dibuang dan dibiarkan mati sendirian di hutan. Sementara Michael tampak pasrah. Ia tahu bahwa hukuman mati juga telah menunggunya. Dia mencoba menghadapinya tanpa rasa takut. Dengan berani ia memasuki lubang di tanah yang digali oleh Lunga dan kawan-kawan. Michael berteriak bahwa ini baru permulaan. Lunga pun menutup pintu jeruji di dalamnya, lalu menguburnya hidup-hidup. Film pun tamat. Nah, gimana alur ceritanya? Pesan moral dari film ini, janganlah esek-esek di sembarang tempat. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.